kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di saat itu sambil memakan popcorn, Beru bertanya, "Monarch muda, kenapa belakangan ini Anda tidak pernah lagi menggunakan Shadow Morphing Weapon?" Suho menjawab, "Ya ngapain juga aku repot-repot mengubah Shadow Squad menjadi senjata. Kalau Vulcan Hound saja sudah cukup. Selain itu juga, dalam pertarungan aku sudah memiliki Bone Skill dan Ruler Authority. Bahkan aku juga bisa memerintahkan Shadow Squad untuk membantuku. Aku sebenarnya nggak yakin bisa bertarung dengan baik jika menggunakan semua skill itu di combo dengan Shadow Morphing." Namun Beru tak setuju. Dia berkata, "Monarch muda, Anda terlalu merendah. Saya yakin orang jenius seperti Anda pasti bisa mengatasi itu." Su membalas, "Sudah cukup Beru, tak usah terlalu memujiku. Kau juga pernah mengatakan kan bahwa Papa tak pernah sekalipun menggunakan Shadow Morphing dalam pertarungannya. Aku yakin Papa pasti memiliki alasan untuk tidak menggunakan teknik itu. Makanya aku juga tak mungkin bisa mengkombinasikan semua skill bersamaan dengan Shadow Morphing." Mendengar itu, Beru menjawab, "Jika itu memang keputusan Monarch muda, maka saya tak akan memaksa Anda." Setelah Suho mengingat hari itu bersama Beru, depresi MC kita semakin tenggelam ke dasar samudra putus asa. Suho berkata, "Sejak kapan aku jadi seperti ini? Sejak kapan aku menetapkan batasan pada diriku? Mungkin inilah jadi diriku yang sebenarnya. Dan jika ku ingat kembali sejak diriku terbangkitkan, aku sama sekali tak pernah menggambar lagi. Padahal dulu aku sangat suka menggambar. Leminsung, kurasa ucapanmu itu memang benar, bahwa aku tak pernah tahu apa yang kuinginkan. Aku hanya melakukan semua ini karena ingin bertemu Papa dan Mamaku. Tapi aku tak pernah menemukan satupun alasan kenapa aku harus menjadi lebih kuat. Kenapa selama ini aku terus mengikuti sepak terjang Papaku? Orang yang dibutuhkan oleh Papa bukanlah replika dari dirinya, melainkan sosok yang bisa diandalkan. Ya, aku harus menemukannya, sesuatu yang hanya bisa aku lakukan." Setelah terbangun dari hayalan-hayalan itu, Suho mengangkat satu tangannya yang gemetar sambil berkata, "Arise!" Sejenak, suasana jadi hening. Tiel juga heran, kenapa Suho melakukan hal yang sia-sia di akhir hayatnya. Kemudian utusan Itarim itu menengok ke belakang sambil berkata, "Memang Shadow Squad adalah makhluk abadi yang terus-menerus hidup kembali. Tapi sebanyak apapun mereka, tak peduli diserang berapa kali pun juga, Shadow Squadmu bukanlah ancaman bagiku." Berbeda dengan apa yang dilakukan Sung Jinwoo ataupun Asbon, Suho memiliki ide inovatif yang di luar logika, di mana beliau bukan hanya mensummon, tapi juga menggabungkan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Sontak Tiel terdiam terkejut menatap anomali ini. Dia bergumam, "Nani, kenapa makhluk-makhluk ini bergabung jadi satu? Bahkan teknik ini tak pernah dipakai oleh Sang Dragnes saat peperangan melawan ras kami. Apa ini Chimera?" Ketika para Shadow Squad melakukan fusion satu sama lain, di sisi yang lain Grace seolah-olah khawatir karena teknik bone skillnya tiba-tiba di-uninstall oleh Suho. Dan pada saat yang sama, tubuh Suho mulai diselimuti kegelapan. Namun sebelum cerita berlanjut, sialnya, panel malah dialihkan ke masa lalu Suho sewaktu kecil, di mana kala itu adalah malam Natal. Saat itu sambil menggandeng tangan mamanya dan berjalan beriringan dengan papanya, Suho kecil berkata, "Nanti kalau aku sudah besar, Suho pengen menjadi ladusing keren seperti Papa, atau menjadi atlet lari seperti Mama." Entah mengapa saat mendengar ucapan anaknya itu, Papa muda dan Mama muda ini terlihat sangat sedih. Lalu kemudian Chae-in mengusap kepala Suho sambil berkata, "Nak, Mama dan Papa tak menuntut apapun darimu. Apapun cita-citamu, kami tak mau ikut campur. Kau boleh menjadi apapun yang kau inginkan, Suho." Dengan nada sedih, MC kecil kita membalas, "Tapi Ma, aku ingin jadi keren dan kuat seperti kalian." Lantas Mama Cha berkata, "Kalau memang itu keinginan Suho, Mama tak akan melarangnya kok. Tapi sebelum itu, Mama ingin kamu bertanya pada hatimu, apa memang itu yang kamu inginkan?" Monolog frustasi terus melayang di kepala Suho. Dia terus bergumam, "Entah mengapa, aku tiba-tiba teringat ucapan Mama pada malam Natal itu. Tapi pada suatu titik, aku lelah pada diriku sendiri. Yang tersisa hanyalah bayangan Papa yang selalu kukejar.
Apa keahlianku? Atau apa yang aku suka? Kemudian, memori lain mulai berputar di kepala Suho, di mana saat itu di kampusnya, Suho sedang menggambar semut dan Lim Dokyu yang melihat itu berkata, "Hari ini, kau menggambar semut lagi ya? Suho, kau tidak akan bisa berkembang kalau kau terus menggambar hal yang sama berulang kali." MC kita membalas, "Tapi Lim-san, kalau Anda melihat gambarku lebih seksama lagi, bukankah semut-semutnya lebih hidup?" Lim menjawab, "Ku akui, lukisanmu tampak spesial dan unik. Meski hanya semut, tapi aku melihat gambaranmu sangat bebas, terutama yang ini." "Apa yang ini masih bisa disebut semut?" Teringat dengan momen itu, Suho berkata dalam hati, "Aku merasa sudut pandangku dan pola pikirku itu salah, karena fakta bahwa aku bisa membangkitkan Shadow from Transformation lebih cepat dari ayahku. Itu pasti karena sistem sudah menyesuaikannya dengan kondisiku. Ya, aku tidak akan menyangkalnya lagi. Kali ini, aku tidak akan membatasi diriku. Dan aku tak akan lagi menjadi bayangan dari papaku. Aku akan menjadi diriku sendiri." Semua memori perjalanan hidup itu membentuk tekad yang kuat pada diri MC kita. Dengan pemikiran itu pula, Suho menyerap Shadow Squad miliknya dan mengaktifkan Shadow from Transformation. Bahkan saking kuatnya daya tarik itu, Beru sampai hampir tersedot juga. Semut kecil yang ada di dekat Suho itu berkata, "Nani, semua shadow di sekitar Monas Muda terhisap ke arahnya. Bahkan kini, aku juga mulai kesulitan menjaga bentuk fisikku." Takut keberadaannya hilang dari dunia ini, Beru pun segera menjauh dari Suho dan pergi menuju Esil. Di sisi yang lain, sambil memegangi tubuh Beru, Esil bertanya, "Beru, apa yang sedang terjadi pada Monars Muda?" Beru menjawab, "Aku juga tak tahulah Mei. Yang penting, alhamdulillah, aku tidak tersedot. Dan saat ini sepertinya Monars Muda telah melampaui batasannya." Ketika melihat transformasi dari lawannya, Tiel bergumam, "Jadi orang ini punya bakat terpendam ya? Jika dibiarkan terus, ini akan jadi masalah. Secepatnya aku harus membuatnya sekarat, lalu setelahnya aku bisa memasukkan Star Fragment ke tubuhnya." Sebelum Tiel menyelesaikan monolog dalam pikirannya, secara mengejutkan kepalanya hampir terkena duri tajam dari bayangan kegelapan Suho. Alih-alih nggak mau tewas dari serangan remeh itu, utusan Itarim tersebut memilih mencabut pedangnya dan mundur ke belakang. Setelah dirasa posisinya sudah aman, Tiel menatap bekas tusukan pada tubuh Suho, yang dimana kekuatan kegelapan MC kita dapat memulihkan lukanya. Terlebih lagi, tangan kiri Suho saat ini telah dilapisi armor kegelapan yang sangat pekat. Seolah tak percaya dengan hal ini, Tiel berkata, "Apa-apaan tuh? Menurut informasi yang ku ketahui selama ini, Hunter tak akan bisa berkembang lagi. Jadi, apakah ini yang dimaksudkan kebangkitan kembali?" Dengan tatapan tajam sambil mikir dikit, Suho bergumam, "Sebenarnya aku masih belum yakin apakah teknik ini cuma bisa mengubah para Shadow Squad menjadi senjata doang kah? Tapi jika aku pikir kembali, para Shadow Squad ini sangat elastis. Jadi harusnya aku bisa menerapkan bayangan-bayangan ini dalam berbagai bentuk." Dengan kesimpulan itu, Suho sejenak memerintahkan Kasaka untuk memberikan salam olahraga buat pemanasan. Tentunya serangan belak-belakan ini dapat dengan mudah ditebas oleh Tiel. Sayangnya agresi dari Suho tak berhenti begitu saja. Kali ini yang memberikan sapaan adalah Hektrol. Dengan membawa gadanya, Hektrol langsung menghantam lawannya. Dan ya begitulah, mau bagaimana lagi, namanya juga yang nyerang Keruco. Alhasil tanpa membalikkan tubuhnya dan bermodalkan pedangnya, Tiel dapat dengan mudah menahan gada dari Hektrol. Merasa kesal diremehkan melulu, utusan Itarim itu berkata, "Bukankah sebelumnya sudah kukatakan padamu, Shadow Squadmu itu tak akan pernah bisa melukaiku. Usahamu itu hanya akan berakhir sia-sia." Setelah mengatakan itu, utusan Itarim tersebut langsung mencincang tubuh Hektrol. Akan tetapi semua usaha Suho yang dipikir Tiel sia-sia, itu sebenarnya hanyalah umpan untuk mengulur waktu. Dan berkat kedunguan Tiel tersebut, Suho lebih leluasa melakukan bond skill bersama Esil. Sontak saja saat melihat skill yang tidak dia ketahui ini, Tiel tampak sangat terkejut. Dengan tatapan tajam terfokus pada lawannya, Suho lantas berkata, "Jika serangan ini gagal, maka berakhir sudah." Notifikasi dari sistem muncul, bond skill Demonstrate telah diaktifkan. Semua yang dibutuhkan telah siap. Segera setelah itu, dengan kecepatan secepat motor Supra saya, MC kita itu langsung menerjang ke arah Tiel. Termangu akan serangan yang akan datang, Tiel bergumam, "Mana itu? Terlihat sangat berbahaya." "Topeng hitam, apa kau yakin serangan belak-belakan begitu bisa mengenaiku?"
Dengan kesimpulan itu, Thiel tanpa ragu menebas Suho yang semakin mendekat. Alhasil, tubuh Suho didera luka yang teramat dalam, sekaligus gagal mencapai targetnya untuk melepaskan pukulan bone skill-nya. Merasa senang karena berpikir pertarungan berakhir, Thiel tersenyum bahagia. Akan tetapi, MC kita masih belum menunjukkan kalau dirinya menyerah. Dengan semua pengetahuannya, Suho menemukan suatu metode yang tak pernah orang-orang pikirkan, yang dimana saat itu Suho memanggil Sheikah, makhluk samennya, lalu memindahkan bone skill Demon Strike itu, sehingga kini tinju Sheikah dilapisi aura berwarna merah.